إلا قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وحنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpahnya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Lio Trijulianto yang sudah menyampaikan kalam ilahi pada malam hari ini untuk membuka acara kita. Selanjutnya, buat teman-teman yang belum tahu tentang teman tumbuh Bengkulu yang sebelumnya belum bersempatan hadir di kajian umum sebelumnya, saya akan coba share beberapa portofolio dan profil dari teman tumbuh Bengkulu.
Itu tadi profil dari teman tumbuh Bengkulu dan beberapa kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan dan sedang berlangsung. Jika teman-teman ingin berpartisipasi, dapat menghubungi kontak person atau langsung ke sosial medianya. Tidak membuang waktu lama, kita akan langsung berkenalan dengan Ustadz Ustadz Muhammad Edgar Hamas. Beliau merupakan founder dari media dakwah berbasis sejarah Gen Saladin. Beliau mempunyai moto hidup, kun badi'uz zaman, atau jadilah keajaiban zaman. Itu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, pendidikan beliau S1 di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar di Kairo 2015 sampai 2017 dan S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi hingga sekarang. Karya-karya yang sudah beliau luncurkan itu yang pertama berjudul Untuk Kalian yang Rindu Perubahan. Lalu ada Belajar dari Negeri Para Nabi tahun 2017. Lalu Berkah Madinah Penggerak Sejarah 2020. Lalu The Untold Islamic History 2021 dan tulisan-tulisan di sosial media dan media cetak yang lainnya yang mungkin kebetulan ada teman-teman yang sudah pernah baca seperti itu ya. Tempat tanggal lahirnya di Bulungan 8 Maret 1995. Sekarang sibuk di menulis dan sebagai mahasiswa. Untuk media sosialnya @edgarhamas seperti itu. Jadi pada malam hari ini adalah kajian ketiga dari teman tumbuh Bengkulu yang melibatkan ikhwan dan akhwat. Sebelumnya kajian hanya dimulai dengan grup akhwat dulu. Nah, ini adalah kajian ketiga. Yang pertama itu sahabat Abu Bakar. Terus yang kedua itu Umar bin Khattab. Terus yang ketiga ini seharusnya Khalifah Rasyidin, tapi karena kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, jadi kita selipkan materi yang sangat baik ini. Dan juga dari pemateri yang sangat baik, Ustadz Muhammad Hamas Edgar. Kita bakal mengenal lebih jauh tentang suri tauladan kita ini, perubah zaman yang sangat hebat, bagaimana dia membawa Islam dan menyuruh kita untuk meninggalkan maksiat, memperbanyak amalan. Maka dari itu kita harus memperingati titik yang sangat baik ini, titik zaman yang sangat baik menurut saya seperti itu. Materi akan disampaikan sampai jam 9 ya, disampaikan sampai jam 9 atau mengikuti Ustadz saja. Terus akan ada pertanyaan yang kita batasi hanya 3 seperti itu. Mudah-mudahan semua teman-teman sehat, Ustadz juga sehat. Waktu dan tempat saya berikan ke Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Azam Izzuddin. Betul, Bang? Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam minggan. Yang lainnya malmingan sama si dia, kamu malmingan sama beliau. Sama beliau, sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan dulu salawat bersama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semuanya pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Dan salah satu nikmat itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Iya. Salah satu nikmat tertinggi itu adalah diutusnya Nabi Muhammad. Teman-teman, yuk kita bayangin kalau seandainya, nih sebenarnya nggak boleh berandai-andai ya, tapi kita untuk bersyukur nih, jika saja Nabi Muhammad nggak diutus, barangkali sekarang saya masih menyembah pohon di depan rumah. Jika Nabi Muhammad nggak diutus, barangkali kita sekarang sedang makan daging tikus.
Kalau Rasulullah tidak diutus pada kita, barangkali ada nih teman-teman nih, agamanya beda-beda ya. Bang Azam nyembah matahari, Edgar Hamas nyembah batu kali, Ridho Praja nyembah apa namanya tanaman di kebun tangga. Random banget sih. Tapi teman-teman, memang ada zamannya ketika orang tuh ngasal banget pilih Tuhan deh. Bahkan masih ada hari ini teman-teman semua. Masih ada orang yang galau dalam mencari Tuhan. Maka teman-teman semua, kita bersyukur karena hadirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang padahal jaraknya dengan kita itu 14 abad, tapi kok bisa namanya abadi ya, hebat luar biasa. Ini salah satu bentuk dari janjinya Allah pada beliau. Ada yang tahu janji Allah untuk mengabadikan nama Nabi sampai akhir zaman? Saya yakin teman-teman sudah menghafal ayat itu. Tapi kita barangkali rasanya ngafal tapi yang enggak ngeh. Saya kasih clue, surat Al-Insyirah. Yang mana? Ayat yang mana di surat Al-Insyirah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rafa'na laka dzikra. Ada yang hafal? Mustahil nggak hafal. Itu kan surat andalan Anda. Selain Al-Ikhlas sama Al-Falaq An-Nas. Surat andalan kita, teman-teman ya. Ya, saya nggak bilang teman-teman ya, saya juga kadang-kadang lagi futur itu pakainya juz sama akhir ya. Kalau tidak Al-Asr, Al-Fatah, An-Nasr, Al-Kausar, atau yang paling semangat ya pakai Al-Nasrah. Wa rafa'na laka dzikra. Artinya apa? Dan sungguh telah kami tinggikan penyebutan namamu. Teman-teman, siapa yang merasa Nabi Muhammad dengan kita itu dekat sekali? Sekarang saya nanya, ini teman saya pernah ngajak mikir, Gar, aku kok ngerasanya jarak kita sama penjajahan Belanda itu jauh banget rasanya. Tapi ketika kita mikir Rasulullah, itu rasanya dekat sekali, Gar. Teman-teman ngerasa nggak sih? Coba kalau saya nyebut Cornelis de Hoopman, siapa dia? JP Kun, siapa lagi itu? Sultan Iskandar Muda, Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari Timur. Sepertinya jauh sekali, 300 tahun yang lalu itu udah kelihatan panjang. Tapi Nabi Muhammad itu teman-teman, kok 1400 tahun yang lalu bisa kita hafal betul sirah beliau. Bahkan hari lahirnya kita jadikan hari untuk kita belajar kehidupan beliau, teman-teman. Wa rafa'na laka dzikra. Teman-teman tahu asbabun nuzul ayat itu? Sebab kenapa ayat itu turun? Karena orang-orang Mekah ketika Rasul memulai dakwahnya, mereka bilang, tidak akan ada yang mengenang namamu, wahai Muhammad. Dakwahmu hanya akan di sini saja. Hilang. Gak akan ada yang mengikutimu. 13 tahun berdakwah cuma 70 orang. Siapa yang akan tahu Muhammad? Wa rafa'na laka dzikra. Yang mengejek hilang dari zaman. Yang mencerca hilang dari peradaban. Dan abadilah nama itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu, nabiku, nabi kita semua. Yang ketika nanti di akhirat, Nabi Isa pun minta syafaat pada Rasulullah. Nabi Ibrahim pun meminta syafaat Rasulullah. Kita ini umat terakhir, tapi diistimewakan menjadi umat pertama yang masuk surga. Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika di akhirat mengatakan, Ummati, ummati, yaquluha lana yaumal qiyamati. Umatku, umatku. By the way ya, umatku itu bukan perkataan Nabi pas mau wafat. Hadisnya nggak sahih, teman-teman. Justru perkataan umatku itu adalah yang dikatakan Nabi nanti di akhirat. Di padang mahsyar tuh. Umatku mana, umatku sini, umatku mana-mana. Masya Allah. Saya cuma berdoa satu hal pertama, teman-teman. Semoga pas nanti ketemu Nabi, kita bisa mengangkat wajah kita. Karena sekarang terlalu malu kita memandang beliau. Ketika beliau dihina, kita cuma emosi,
pakai profil WhatsApp, pakai story Instagram, habis itu makan, tidur, nggak peduli. Kalau kita nanti bertemu Nabi, mudah-mudahan kita mampu mengangkat wajah kita karena kita bangga pada beliau dan beliau bangga pada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita semuanya mengharap bertemu Nabi. Tapi teman-teman, kalau kamu nanya ke para ulama-ulama ini ketika ditanya, andaikan Anda, wahai ulama, diberikan kesempatan bertemu Nabi, apa yang akan Anda lakukan? Beliau-beliau menjawab, barangkali aku hanya mampu memandang Rasul dari jauh, karena aku tahu wajahku tak layak untuk dipandang beliau. Masya Allah, ini ulama loh, apalagi kita teman-teman semuanya. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Izinkan saya teman-teman semua untuk share screen ya, Bang Azam. Kalau sudah terlihat bisa dikonfirmasi. Sudah terlihat, Ustaz. Iya, teman-teman. Kita akan lebih kenal sama Rasulullah kalau kita tahu. Ini selalu saya bawa nih. Jadi ada banyak sisi-sisi tentang kelahiran Rasul yang kita anggap, Rasul lahir biasa baik, biasa aja. Padahal teman-teman, semakin kita paham kondisi dunia saat itu, kita akan sadar bahwa hadirnya Rasul itu benar kata Bang Azam. A big change in history, benar-benar titik zaman yang akan membedakan mana yang zulumat, mana yang nur, mana yang gelap, mana yang terang. Nah, saat itu dunia dipimpin oleh dua imperium besar, Romawi dan Persia. Saya pakai openingnya Avatar ya. Timur, selatan, barat, utara. Dahulu semua umat manusia hidup dalam kedamaian. Kemudian semua berubah saat kedoliman menyerang. Hanya seorang Rasul yang menguasai seluruh elemen kebenaran yang mampu menghentikan mereka. Dan saat dunia membutuhkannya, beliau hadir. Masya Allah. Teman-teman tahu kenapa saya berani bilang dunia dalam keadaan hancur lebur? Saya akan menguatkan pendapat saya dengan sebuah fakta bahwa jarak Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi sebelum Nabi Muhammad, itu jauh sekali. Ada yang tahu berapa tahun? Berapa tahun jarak antara diutusnya Nabi Isa alaihissalam sampai lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, sudah ada yang menjawab Teh Rita ini. 600 tahun, teman-teman. 6 abad itu, gimana cara bayangin 6 abad? Bayangin 6 abad itu kayak kita dijajah Belanda kali 2. Panjang bener ya. Yang 3,5 abad aja kita keteteran. Ini dijajah Belanda kali 2. Jauh. Dan teman-teman, apa yang terjadi di antara fase itu, kalau para ulama menyebutkan namanya fatrah. Ada nggak orang-orang yang menyembah Allah di fase antara Nabi Isa dan Rasulullah? Ada nggak? Ada yang tahu? Jawabannya adalah, wah, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Ada. Tapi teman-teman semuanya, orang-orang yang tetap menyembah Allah ini lebih sedikit dibanding yang menyimpang. Ada yang menyebutnya namanya orang-orang yang hanif, contohnya pamannya, sepupunya Khadijah namanya Waraqah bin Naufal. Ada banyak sekali orang-orang Arab yang beragama hanif ini, termasuk Abdul Muttalib, termasuk banyak sekali tokoh-tokoh Arab sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Eropa, teman-teman semuanya, dan Persia, Eropa dipimpin Romawi, Timur dipimpin Persia. Ini peta dunia di masa-masa Rasulullah lahir, di masa-masa Rasulullah hadir. Ibarat kata hari ini ada Amerika Serikat dan Rusia atau China, zaman dulu ada Romawi dan Persia. Dua imperium besar itu. Nah, Eropa kalut, hancur, lebur. Banyak kedoliman di mana-mana. Saya secara ringkas saja saya katakan ya teman-teman. Bisa teman-teman baca kok nanti di mana ya? Di Gen Saladin pernah saya posting. Persia pun demikian. Kalau di Eropa itu yang rusak adalah budayanya sih. Yang rusak itu adalah kota-kotanya, wabahnya, penyakitan gitu ya. Itu tahayul teman-teman merajalela.
Orang Eropa itu ketika melihat gerhana matahari, apa yang mereka pikirkan? Mereka mengira matahari sedang dimakan seekor naga. Jadi mereka melempar-lempar langit dengan batu sampai matahari melepeh mataharinya. Wih, kita berhasil melempar matahari dengan batu. Naganya sudah mengeluarkan mataharinya lagi. Itu kata mereka. Maka orang-orang Eropa ketika tahu ada ilmuwan Muslim pakai kimia, pakai alkohol untuk proyek kimianya, fisika, mereka menganggap umat Islam penyihir semua, penyihir. Ya, karena mereka nggak kena ya, mentalnya belum nyampe, pikirannya belum nyampe. Sementara Persia itu pintar-pintar teman-teman semua, matematika, astronomi, cerdas, tapi penguasanya dolim pada rakyatnya. 90% rakyatnya hidup dalam perbudakan. Bayangin, kalau di India itu kan ada 5 kasta. Kalau di Persia ini ada 7 kasta, dan uniknya 90% rakyatnya hidup di bawah itu, di kasta ke-7. Tega banget rajanya. Raja nggak mau melihat masyarakatnya, takut matanya sakit. Kalau ada rakyat menghadap raja harus ada hijab. Ya, syar'i sekali. Oh, bukan syar'i, teman-teman. Bukan. Ini hijab ini karena raja tidak mau mencium aroma rakyatnya, terlalu bau atau terlalu hina bagi sang raja. Oke, saya punya pertanyaan. Pertama, teman-teman, Kekaisaran Persia adalah penguasa timur bumi. Ada yang tahu mereka beragama apa? A. Majusi, B. Ateis, C. Yahudi. Oke, wah, Masya Allah, ini teman-teman sudah cerdas, luar biasa. Banyak yang menjawab Majusi. Majusi penyembah apa, teman-teman? Penyembah api. Terima kasih. Yang kedua, menjelang lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang panglima namanya Abraha. Dia panglima dari kerajaan Habasyah. Agamanya Kristen. Ia membuat titik-titik untuk mengalihkan orang-orang dari Ka'bah. Apa kira-kira? Oh, saya ulang siku ya. Jawabannya adalah B. Doi membuat gereja. Gereja ini teman-teman udah tahu belum kisahnya? Singkatnya ya. Jadi ketika Abraha ini sampai ke Yaman, itu kan Yaman itu wilayah yang paling kaya sejak dulu di Arab. Teman-teman, benar, Yaman tuh subur. Makanya Ratu Bilqis memimpin Yaman. Kemudian dia itu kebun-kebunnya ranum. Wah, indah sekali Yaman itu. Hadramaut hari ini tuh, Son'a. Abraha ketika sampai ke Yaman, dia itu melihat kok orang-orang suka sekali dengan Ka'bah. Ada apa sih di Ka'bah? Cuma kubus doang kayak gitu. Nggak ada apa-apanya. Akhirnya dia buat saingannya. Aku akan membuat gereja dari permata, dari zamrud, yang paling indah pokoknya. Ternyata orang-orang itu, subhanallah, ini orang Arab. Orang Arab itu ternyata masih memiliki akar ajaran Nabi Ibrahim. Sehingga mereka bodoh amat sama gereja buatan Abraha. Akhirnya ya Abraha panas, dia ingin menyerang Ka'bah, yang teman-teman tahu akhirnya Abraha hilang bersama pasukannya. Dan dia berikan dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai 5. Nah, teman-teman tahu nggak fakta sangat hebat nih? Tadi yang saya ceritakan, Romawi, Persia, Eropa, dan Timur Bumi itu, orang-orang yang angkuh mengira siapa sih bangsa Arab, siapa lu? Orang-orang yang memikirkan bangsa Arab gak mungkin memimpin dunia. Mereka tuh figuran, mereka itu kelas 3. Ternyata Romawi dan Persia pada akhirnya malah menjadi bagian dari negeri Muslim. Subhanallah. Namanya plot twist ya teman-teman semua. Plot twist itu kan kayak semacam tren dalam cerita. Ketika tokoh utama itu nggak dikira, ternyata yang menang tuh ini. Gitu. Yang menang adalah kaum muslimin. Dan fakta unik, ketika Rasul lahir, kuil api abadi, Majusi di Persia, padam. Ini diabadikan Raihan dalam lagunya, terpadam api biara Majusi di hari ketika Rasul lahir. Tiba-tiba itu
kuil api yang sudah bertahan ratusan tahun lamanya, bluk, mati. Dan beberapa tiang-tiang kerajaan Persia itu runtuh. Apa sabda Rasul tentang Persia? Rasul pernah berdakwah nggak ke Persia? Pernah. Ketika beliau diutus menjadi nabi, Rasulullah pernah mengirim surat kepada Raja Persia. Apa respon Raja Persia, teman-teman? Raja Persia dengan sombongnya merobek surat dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajak baik kok nggak mau, diajak menyembah Allah kok nggak mau, malah dirobek suratnya. Dan apa yang terjadi? Rasul bersabda, sebagaimana Raja Kisra merobek suratku, sungguh Allah telah merobek kerajaannya. Mazzaqallahu mulkan. Tuh luar biasa tuh sabda Nabi dalam banget teman-teman. Karena setelah itu, si raja yang merobek surat itu adalah raja terakhir di Persia pada akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Persia berakhir di masa Khalifah Umar bin Khattab. Adapun Romawi, teman-teman semuanya, Romawi ini penguasanya sebenarnya respect sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu siapa penguasa Romawi ini? Kalau teman-teman pernah dengar kata Hercules, ya hampir sama. Heraklius namanya. Kaisar Heraklius. Dia respect sama Nabi, dia hormat sama Nabi, sampai-sampai dia berkata, kalau memang apa yang dia katakan itu benar, dan kalau memang dia adalah Nabi akhir zaman, sungguh aku yakin kekuasaannya akan mencapai tempat di mana sekarang aku berdiri. Di mana beliau saat itu sedang berada di Syam. Dan benar, beberapa tahun setelah Heraklius bilang seperti itu, ternyata tentara-tentara Muhammad sudah mencapai Damaskus, sudah mencapai Halab, sudah mencapai Palestina. Karena memang Rasulullah adalah Nabi akhir zaman yang benar dengan risalahnya. Nah, uniknya teman-teman, Jazirah Arab bersih dari Romawi dan Persia. Romawi nggak berpikir buat masuk ke Arab, Persia pun demikian. Kenapa? Ini justru adalah cara Allah memelihara Nabi Muhammad dan umat Islam. Allah memilih Islam itu turun di Arab, dan Allah pelihara, disterilkan Jazirah Arab ini dari penjajahan Romawi dan Persia. Dengan cara apa? Dengan cara yang logika kita nggak nangkap sebelumnya. Apa itu? Dengan Jazirah Arab yang disetting oleh Allah menjadi tempat yang tandus. Teman-teman, kamu tahu bahwa sesungguhnya Jazirah Arab itu awalnya adalah murujan wa anhar wa bustanan, kebun-kebun yang ranum, sungai yang luar biasa indah, dan lembah-lembah yang hijau. Namun qadarullah, Arab dibuat tandus, dan nanti menjelang akhir zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'udul arabu ta'ud, tidak akan muncul akhir zaman sampai Jazirah Arab menjadi hijau lagi. Dan mulai kelihatan teman-teman semua. Nah, dunia sebelum Nabi Muhammad SAW mengabarkan pada kita bahwa hadirnya Rasul itu bukan ecek-ecek, bukan iseng belaka. Saya setuju dengan kata Bang Azam tadi. Titik zaman yang mampu menjadi pembeda. Betul sekali. Beliau hadiah gak cuma buat orang Arab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmatnya Rasul itu untuk orang Argentina, orang Hungaria, orang jantung Afrika, orang di pesisir Rusia, orang di pegunungan Himalaya, orang di lembah-lembah Myanmar dan Kamboja, orang di kepulauan-kepulauan di Nusantara. Rahmatnya Rasul untuk seluruh dunia. Dan Islam hadir untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Karena manusia itu 6 abad tanpa risalah, teman-teman bayangin, tadinya dunia itu connected sama Allah. Karena ada Nabi. Tapi sebab dan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi ini lost connection selama 6 abad. Bayangin, lost connection. Mode pesawat, asli. 6 abad. Sampai Rasul datang membawa sebuah tuntunan yang bisa orang-orang tuh bingung, nih gimana nih hidup nih gimana, gak ada tuntunan. Rasul membawa tuntunan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq.
Nah, ini teman-teman semuanya tempat di mana Rasulullah SAW dalam tanda kutip dilantik menjadi Rasul. Dan teman-teman semuanya paham pendapat paling masyhur ayat pertama yang turun kepada baginda adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Teman-teman, andaikan kita memahami dan ngeh sama maksud ayat ini, kamu akan menjadi muslim yang paling bangga di dunia. Pemeluk agama yang paling bangga di dunia. Karena ketika peradaban lain membangun dirinya pertama kali dengan membunuh, dengan membantai, ya, Amerika itu kan memulai peradabannya dengan membantai. Eropa itu kan memulai peradabannya dengan peperangan lokal. Asia memulai peradabannya dengan hanya nomaden dan kawan-kawannya. Namun Islam memulai peradabannya dengan membaca. Masya Allah. Masya Allah, tapi di saat yang sama, inna billahi wa inna ilaihi raji'un, karena umat Islamnya males baca. Siapa itu? Saya nggak nyebut teman-teman ya. Saya, kita semua. Wala'iyyadubillah. Habis ini, mari kita sisihkan waktu untuk membaca. Membaca buku, jangan membaca pilihan film di Disney Plus aja gitu kan. Teman-teman tahu titik merah itu, teman-teman? Kelihatan titik merahnya? Titik merah itu adalah titik di mana Islam bermula. Apa yang teman-teman pahami dari titik itu? Bukankah dia itu titik yang dekat dengan Eropa, dekat dengan Afrika, dan dekat dengan Asia? Ya kan? Titik itu ada di tengah-tengah dunia. Awalnya dia kecil, awalnya dia tidak dihitung oleh dunia, nggak dianggap oleh penguasa-penguasa bumi, namun subhanallah, hanya dalam waktu beberapa puluh tahun saja, Islam yang bermula dari Madinah menyebar ke seluruh dunia. Bahkan teman-teman semuanya hari ini, nah, warna hijau yang kamu lihat adalah warna di mana populasi muslim itu banyak sekali. Dan teman-teman tahu apa yang akan terjadi pada umat Islam nanti, pada Islam di masa depan? Apakah akan mengerdil? Apakah akan mengecil? Tidak, teman-teman. Rasulullah bersabda, la yablughanna hadzal amr ma balaghal lailu wan nahar. Sesungguhnya agama ini akan menjangkau apa yang bisa dijangkau oleh malam dan siang. Nah, oke. Teman-teman, Mas Azam dan teman-teman, apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Oke. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya mau ngajak teman-teman untuk ketemu dengan keluarganya dan suku-sukunya Rasul. Teman-teman tahu kan bahwa Rasul itu dipilih dari suku Quraisy. Rasul itu pernah bersabda begini, Inna Allah astafa Ismail min Ibrahim. Jadi gini, singkatnya begini ya, saya mau menyingkat saja. Rasul itu pilihan the best from the best of the best, pilihan terbaik dari yang terbaik. Maksudnya apa? Ini yang mau saya jabarkan. Kalau sekedar retorika, Rasul itu the best of the best, buktinya apa? Nah ini, teman-teman, malam ini saya ingin ngasih buktinya apa yang membuat Rasul itu memang best of the best dari segala hal. Saya mulai dari ini. Di antara banyak bangsa-bangsa di dunia ini, Allah memilih keturunan Nabi Ibrahim karena keturunan Nabi Ibrahim adalah the best descendant. Keturunan terbaik. Dari anak-anak Nabi Ibrahim, Allah memilih putranya yang halim, yang lembut. Siapa itu? Ismail. Dari Ismail, beliau punya anak, punya keturunan namanya Kinanah. Dari Kinanah dipilih Allah yang paling baik namanya Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih yang paling baik namanya, ada yang tahu keluarga besar Nabi namanya Bani apa? Bani Umayyah atau Bani Hashim? Saya kasih dua pilihan. Bani Hashim, teman-teman semuanya. Nah, dan teman-teman,
Banyak banget orang yang apal Rasul dari Bani Hashim tapi nggak tahu the secret from Bani Hashim. Orang-orang Quraisy dulu nih, orang-orang Quraisy itu terkenal sebagai orang-orang yang mobile, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang kalau ngomong tuh didengarkan. Mental pemimpinnya itu kuat. Mereka itu adalah penguasa tanah Arab tanpa mahkota. Asik. Penguasa tanah Arab tanpa mahkota, karena emang nggak ada raja. Tapi hampir semua umat, hampir semua suku-suku Arab tahu Quraisy ini the best of the best. Dan di antara Quraisy yang memimpin mereka, yang dihormati mereka itu ada beberapa teman-teman semuanya. Salah satunya keluarga Rasul yaitu Bani Hashim. Tapi saya mau lebih detail lagi biar teman-teman tuh, wih, keren banget Rasul. Apa itu? Teman-teman, saya mau nanya, kalau ada orang yang dihormati tapi karena hartanya, andaikan hartanya habis, apakah dia akan tetap dihormati? Menurut teman-teman bagaimana? Ada orang yang dihormati karena duit, gitu. Karena dia punya harta. Ketika dia sudah miskin, apakah orang akan tetap menghormatinya? Jelas tidak. No. Karena sejak awal orang respect bukan sama pribadinya, tapi sama duitnya. Tapi teman-teman, bagaimana kalau ada sebuah keluarga yang secara harta tidak kaya, ya tidak sekaya lainnya, nggak sekaya Bani Umayyah, nggak sekaya Bani Makhzum, tapi mereka terkenal dengan wisdom, kebijaksanaan. Kalau ngomong, itu memberi arahan. Kalau bermusyawarah, itu selalu mengantarkan pada mufakat. Orang-orang itu tawadhu, cerdas, pemberani. Yang berani seperti Hamzah, yang cerdas seperti Ali, yang bijak seperti Abu Thalib, yang ganteng seperti Ja'far. Tapi ada satu orang yang seberani Hamzah, sejenius Ali bahkan lebih, setampan Ja'far bahkan lebih, dan sebijaksana Abu Thalib bahkan lebih. Siapa itu? Di antara Bani Hashim, Allah pilih yang paling baik, dialah Muhammad bin Abdullah. Bani Hashim itu dihargai dan dihormati bukan karena harta, tapi karena memang diri mereka itu bijaksana. Makanya teman-teman semuanya, Rasulullah itu ketika dibilang pas muda kaya raya itu kurang tepat juga sih sebenarnya. Karena Rasul tuh kayaknya kayak pada tahap yang wajar gitu, tidak kaya banget seperti Bani Umayyah. Kayaknya tuh kayak biasalah, mampu gitu loh, mampu. Maka dari itu teman-teman tidak, saya termasuk yang kurang setuju kalau Rasul itu dibilang mudanya itu sudah kaya raya, karena memang tidak seperti itu. Nah, ada sebuah hal yang perlu kita pelajari. Ada mitos yang mengatakan teman-teman semuanya bahwa bangsa Arab itu bangsa yang bodoh, primitif, jahiliyah. Padahal teman-teman semuanya, jahiliyahnya bangsa Arab itu bukan karena mereka primitif, bukan karena mereka bodoh. Justru teman-teman semuanya, bangsa Arab itu sebenarnya terkenal dengan akhlak mulia mereka. Ini loh, ini mungkin teman-teman ada yang kaget ya. Tapi teman-teman, kalau kamu suatu kali main ke Arab, main ke Arab, dan kamu mengetuk pintu rumah orang, ya, random aja, kemudian kamu masuk, dan nginep 3 hari, itu tuan rumah wajib menyediakan makanan dan tempat tidur buat kamu. Itu adalah budaya Arab yang asli. Tergambar teman-teman, kamu ngetuk rumah, dibuka tuan rumah, kamu nggak usah bilang kamu siapa, kamu nggak usah bilang kamu dari mana, maksudnya apa, kamu tinggal di rumah itu selama 3 hari, makan, minum, tidur, kamu dijamin sama tuan rumah. Baru sampai 3 hari, kamu baru boleh ditanya tuan rumah, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Mau ngapain ke sini? Teman-teman semua itu. Budaya Arab tuh menghormati tamu, lalu pemberani, lalu setia, loyal, teman-teman semua. Ada lagi banyak hikmah kenapa Jazirah Arab dipilih sebagai tempat Rasulullah diutus. Karena dia tadi saya bilang berada di center of the earth, tengah-tengah bumi. Kemudian yang juga tadi saya bilang
punya akar sejarah ajaran Nabi Ibrahim. Itulah kenapa Abraha pas buat gereja, bodo amat siapa lu buat gereja, kita sudah cinta sama Ka'bah. Falya'budu rabb hadzal bait. Ya kan? Kemudian bangsa Arab, sebagaimana saya bilang tadi, ketika meyakini sebuah kebenaran, mereka memperjuangkan, teguh, loyal, setia. Dan teman-teman, mereka, sebagaimana saya bilang juga tadi, bersih dari pengaruh imperium besar di zaman itu. Allah netralkan bangsa Arab. Jadi teman-teman, kalau nanti ada teman kamu yang nanya atau bilang bangsa Arab dipilih jadi tempat diutusnya Rasul karena mereka itu bangsa yang paling bodoh, bangsa yang paling keras, itu nggak relevan. Tandanya kamu mengangguk setuju. Oh, berarti bangsa Arab memang keras. Berarti memang primitif. Makanya Rasul hadir di situ. Teman-teman, pernah nggak dengar kayak gitu? Bangsa Arab dipilih karena memang bangsanya keras, bangsanya bodoh. Makanya Rasul diutus di situ. Kalau yang paling keras, yang paling bodoh bisa diperbaiki, apalagi bangsa yang lain. Pernah nggak dengar kalimat seperti itu? Mari kita ralat bersama-sama karena itu tidak relevan. Iya, teman-teman semua. Bangsa Arab dikenal sebagai seorang generasi orang-orang yang suka berdagang lintas negara. Nah, kemudian teman-teman semuanya, episode penting Nabi Muhammad ketika beliau ada di masa kecilnya, di usia 3 tahunan atau 2 tahun, beliau dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Teman-teman tahu apa hikmah? Kenapa kok Rasul justru malah dibawa keluar dari Mekah? Dan kenapa beliau diasuh oleh ibu susu bernama Halimah, bukan sama Aminah? Ada beberapa hikmah, teman-teman semua. Yang pertama, agar Rasul mendapatkan ilmu bahasa yang fasih. Dan teman-teman, pemimpin yang besar pasti pemimpin yang bahasanya bagus. Yang kedua, betul sekali ini dari teknik hikmah, suasana alam yang netral, yang fresh, membuat Rasul bisa berpikir jernih dan bisa mendapatkan kebutuhan hidup beliau yang paling dasar. Yang ketiga, menciptakan kemandirian, pengetahuan dasar tentang survival dan pengalaman. Hikmahnya luar biasa. Maka teman-teman, ini pelajaran buat saya dan teman-teman, kalau kita punya anak, hendaknya sesekali kita ajak anak-anak kita untuk ke perkampungan, ke pedesaan, ke villa atau ke puncak ya, supaya anak-anak kita melihat tanda kekuasaan Allah, makin yakin dengan keyakinan keislamannya, kemudian didiklah anak kita dengan bahasa yang baik, dan ajarilah dengan pengetahuan dasar bertahan hidup, masak ya. Masak tuh bukan pekerjaan perempuan doang, masak tuh ya life skill gitu. Tentang nyapu, cuci piring, itu kan pengetahuan survival yang dasar sekali. Gitu ya. Tinggal beberapa menit lagi saya, insya Allah. Rasulullah sejak muda sudah berkiprah. 12 tahun sudah berdagang lintas negara. Ya, sebagaimana saya bilang, lawong bangsanya saja bangsa pedagang. Quraisy, suku pedagang. Bahkan ada surat di Al-Quran yang mengabadikan kehebatan Quraisy dalam berdagang. Apa itu surat? Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Perdagangan Anda di musim dingin dan musim panas. Kalau musim panas, dagangnya ke utara, ke Syam. Kalau musim dingin, dagangnya ke selatan, ke Yaman. Bangsa Arab berfungsi sebagai distributor. Kalau musim dingin, jualin dagangan utara ke selatan. Kalau musim panas, menjual dagangan orang selatan menuju ke utara. Itu hebatnya orang Arab. Karena mereka tuh ada di tengah-tengah utara dan selatan, teman-teman. Hebat ya. Usia 15 sudah menggembala domba, punya pekerjaan. Usia 20 sudah menjadi orang yang mandiri, bahkan tidak hanya memikirkan diri sendiri, beliau memikirkan orang lain, memikirkan bangsanya, umatnya. Beliau anti banget pada kezaliman, anti banget pada yang namanya penindasan. Makanya Rasul itu ikut dalam sebuah musyawarah namanya Hilful Fudul, permusyawarahan para pembesar Mekah
untuk bersepakat tidak boleh ada penindasan di Mekah. Dan saat itu Islam belum, Rasul belum diutus, mohon maaf. Namun Rasulullah adalah peserta paling muda di musyawarah itu. Di usia 35 beliau memimpin meletakkan Hajar Aswad. Nah, Rasul juga Shallallahu Alaihi Wasallam beserta nabi-nabi yang lain adalah seorang penggembala. Ada 3 hikmah luar biasa. Mengapa setiap nabi, sebagaimana saya bilang, ma bu'itsa min nabiyyin illa wa qad ra'al ghanam. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali pasti dia pernah menggembala domba. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Sulaiman, Daud, Idris, Hud, Nuh, semuanya pernah menggembala domba karena 3 hikmah. Yang pertama untuk menciptakan suasana tawadhu, rendah hati. Kemudian terbiasa dengan kesepian, akhirnya bisa merenung, bisa uzlah. Ya. Yang ketiga, agar bisa punya gambaran bagaimana memanage atau mengatur. Luar biasa ya, ini adalah tarbiyah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin teman-teman semua ini sebagai penutup ya, ini juga pernah saya posting di IG Saladin. Teman-teman pernah nggak sih berpikir Rasul itu kan muda, tampan ya. Redaksinya saya koreksi ya. Saya kurang sepakat dengan kata-kata kaya raya ya. Kaya saja gitu ya. Rasul itu kan ganteng, kaya, pasti banyak perempuan Mekah yang itu cinta. Karena wah, siapa sih yang nggak suka sama Muhammad gitu kan. Tapi kalau kata seorang ulama, kenapa sih para perempuan Mekah itu kok respect sama Rasul dan tidak berani menggoda Rasul? Karena kebijaksanaannya Rasul itu lebih dominan daripada ketampanannya. Ada ulama yang bilang juga ini keren nih. Kalau gantengnya Nabi Yusuf tuh seperti bulan, tidak membuat silau dan suka dipandang. Tapi gagahnya Rasul seperti matahari. Gagahnya menyinari, menghangatkan, tapi orang tidak sanggup melihat lama-lama karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Masya Allah. Perumpamaannya saya suka, teman-teman semua. Oke, teman-teman, maka doa saya kepada teman-teman semua, mari kita teladani Rasul SAW. Saya tahu, saya dan teman-teman tidak seganteng Rasul, tidak sesulit hidup Rasul, tidak sehebat karakternya Rasul, tapi Rasul itu ya diutus buat kita buat diteladani. Kalau ada di antara kita yang bilang, ya wajarlah, beliau kan Rasul, kita nggak akan bisa kayak Rasul. Logika kayak itu salah. Justru Rasul itu diutus buat kita ya buat kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ada uswah, teladan dalam segala lini kehidupan. Dalam berdagang, dalam berkeluarga, bersahabat, berperang, bahkan bernegara, menjadi pemimpin, dari masuk kamar mandi sampai memimpin negara. Allahumma sholli ala Muhammad, semoga kita dicatat oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad, yang ketika maulid Nabi, gak hanya memperingati, Nabi maulid nih, enggak. Salah satu cara terbaik maulid Nabi adalah ini, mempelajari sirahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat keren pemaparan materi dari Ustadz Edgar. Saya tangkap poin-poin dari ketauladanan Rasulullah. Itu posisinya yang sangat berpengaruh bagi bangsa Arab maupun dunia ya, bagi umat Islam. Terus penaklukannya, terus kesempurnaan beliau dari surah dan sarirohnya, terus keuletan beliau dan sifat bijaksananya. Intinya beliau ini ya memang manusia yang sempurna ya, Ustadz gitu. Ya, ada pertanyaan dari Fatia, saya bacakan ya Ustadz. Ustadz, tadi kan Ustadz bilang bangsa Arab dulu dikenal dengan akhlak yang baik, namun kenapa Rasul bilang beliau diutus untuk memperbaiki akhlak? Terima kasih Ustadz. Iya, ini pertanyaan bagus sekali. Rehan saya kenal hadis ini dari Rehan ya. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq.
Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dari redaksinya aja udah ketahuan. Memperbaiki atau menyempurnakan. Beda. Kalau kata-kata menyempurnakan, teman-teman semua, artinya dia sudah baik. Maka Rasul yutamim, menyempurnakan. Saya kasih sebuah analogi. Kalau kamu punya tanah kosong dan kamu ingin membangun rumah, itu kan gak bisa disebut dengan menyempurnakan, ya. Itu kan bangun dari awal. Beda kalau ketika ada sebuah kalimat, aku ingin menyempurnakan desain rumahku. Itu tandanya rumahnya sudah ada. Tandanya jendelanya, pintunya, lantainya sudah bagus, dan dia tinggal disempurnakan, ditambah kanopi, beli kulkas yang bagus, TV yang mantap, ada Netflix-nya tuh, mantap, wifi-nya kenceng, wah, itu menyempurnakan. Nah, teman-teman, akhlak bangsa Arab itu disempurnakan sama Nabi. Karena meskipun akhlaknya mereka bagus, tapi ada satu titik yang itu buruk sekali. Apa? Kesyirikan. Saya nanya teman-teman, bangsa Arab sebelum Nabi diutus, sudah tahu belum bahwa Tuhan mereka itu Allah? Sudah. Jawabannya adalah, apa kira-kira? Ya sudah. Buktinya apa? Bapaknya Rasul namanya Abdullah. Ya kan? Bapaknya Rasul namanya Abdullah, itu kan hamba Allah. Tandanya bangsa Arab itu tahu Allah itu Tuhan. Salahnya adalah logiknya tuh salah. Gini, awalnya gini logiknya. Waduh, Allah, aku nggak mau merepotkan Allah. Kasihan Allah, astagfirullahaladzim, ngomong itu parah. Kasihan Tuhan ini kok ngurusin semua hal. Aku ingin membantu dia untuk bisa punya delegasi, punya perwakilan, ada yang ngurus dagang, ngurus perang. Akhirnya ada Tuhan perang, Tuhan dagang, Tuhan perempuan, ada Hubal, Manata, Uzza, dan kawan-kawannya. Awalnya gitu, sampai-sampai di Mekah ada 360 berhala. Kemudian akhlak yang buruk juga, teman-teman, yang logiknya salah, punya anak perempuan, itu aib. Tapi ternyata pas diselidiki, budaya buruk ini tidak terjadi di seluruh Arab. Penting ini, penting. Siapa yang pernah dengar Umar bin Khattab membunuh anak putrinya sendiri? Ada yang pernah dengar? Usut punya usut, ternyata Umar bin Khattab itu berasal dari Bani Adi, yang mana Bani Adi sama sekali tidak mempraktikkan mengubur anak putrinya hidup-hidup. Jadi kisah itu ternyata big hoax, teman-teman semuanya. Hoax yang besar sekali. Karena putri-putrinya Umar masih hidup semua. Ada Hafsah, ya kan? Ada banyak lagi teman-teman semua. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari pertanyaan hadis innama liyutammima makarimah. Terima kasih. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Kalau Rasulullah sendiri, Ustadz, ketika beliau masih kecil gitu ya, maksudnya masih dalam perawatan paman atau kakeknya, itu beliau kok bisa, kalau dalam penelaran saya beliau berbeda dari orang yang lain. Maksudnya ini mungkin di luar dari yang cerita hatinya dicuci sama malaikat itu ya, di luar itu. Mungkin kayak beliau kalau dengar musik kan waktu di pesta pernikahan beliau tertidur kan Ustaz. Nah itu kenapa beliau ada titik berbeda itu Ustaz dari orang yang lain? Raise hand. Sepertinya Ustadznya keluar. Sebentar ya teman-teman, sebentar Bang Kep.
Mohon maaf teman-teman, ada kendala teknis Ustadznya mungkin ya. Mungkin sinyal atau apa. Mungkin teman-teman boleh mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan. Tadi saya kelempar kayaknya. Oh iya, Ustadz. Gimana Bang? Eh, terkait Rasulullah itu kan sebelum menerima wahyu waktu kecil itu kan tadi salah satunya beliau itu kalau dengar musik di tempat pernikahan itu kan Ustadz ada ceritanya beliau tertidur. Nah, kenapa beliau Iya. bisa mempunyai akhlak seperti itu padahal kan belum menerima wahyu lah itu. Kasarnya seperti itu. Nah, jadi dari kecil remaja sampai beliau Iya. mendapat wahyu itu nah, pemeliharaannya gimana Ustadz? Nah, begini sih teman-teman semua, ada sebuah hikmah juga kenapa Rasulullah itu ditinggal oleh ayahnya ketika beliau masih di kandungan dan ditinggal oleh ibu beliau, Ibunda Aminah di usia 6 tahun. Kalau kata guru kami, ini nyes banget sih. Ketika anak kecil itu menangis, dia akan memanggil nama ayahnya atau ibunya. Namun tidak dengan Rasul. Karena ayahnya telah tiada, ibunya telah tiada, sehingga sejak kecil ketika Rasul berduka, ketika Rasul menangis, yang beliau panggil adalah Ya Rabb, Ya Allah. Dan sejak kecil itu Allah yang menjaga Nabi Muhammad SAW. Karena teman-teman, meskipun Nabi Muhammad itu belum dilantik menjadi nabi, tapi penjagaan Allah itu bahkan sudah terjadi sebelum Rasul hadir. Nabi-nabi sebelum Rasul itu udah kenal sama Rasul, ya kan? Bahkan di Injil saja mim ba'dismuhu Ahmad gitu kan. Akan datang seorang nabi setelah saya namanya Ahmad. Dan Nabi Muhammad pun sebelum jadi Rasul, ya kan sebagaimana teman-teman tahu, ketika Abu Thalib lagi dagang ke Syam, ketemu tuh di Aleppo sama pendeta Buhaira yang berkata ini anak ini akan menjadi seorang yang luar biasa besar. Maka jangan sampai orang Yahudi tahu. Kalau orang Yahudi tahu, pasti dibunuh anak ini. Nah, penjagaan itu sempurna. Dan sisi jahatnya Rasul nggak cuma dibuat ngantuk ya, ada sebuah peristiwa syakus sodri ya kan, penyembelihan dada, pembelahan dada. Itu di usia beliau 4 tahun. Karena teman-temannya lagi main sama Rasul, tahu-tahu ada orang perkasa, gagah mengajak Rasul ke belakang, lalu dibelah dadanya Rasul. Teman-temannya kan, ya siapa ya gak kaget teman-teman semuanya. Kalau saya di situ juga kaget. Ada pembunuhan ini. Waduh, lebih mengagetkan dari The Secret Story keluarga Burari di Netflix. Ya, dia ngeri sekali teman-teman semuanya. Tapi ya itu, kalau kata para ulama, sisi jahat atau sisi setannya Rasul sudah dibersihkan. Sehingga ya ketika beliau mendengar sesuatu yang tidak layak, beliau dibuat tidur. Ya, ini masyhur sekali. Sahih tidak? Sahih, teman-teman semua. Tapi apa sih yang paling perlu kita pelajari dari Rasul itu sebenarnya bukan sisi-sisi yang ini saja. Karena sisi ini teman-teman semua kita nggak punya gitu ya. Bang Azam atau Edgar Hamas dengar musik apakah langsung tidur? Wah, saya harap seperti itu. Tapi kok tidur-tidur malah menikmati kadang-kadang. Itu kan kita susah ya, karena kita bukan pilihan Allah juga untuk menjadi Rasul. Kita pelajari sisi-sisi yang tadi saya sebutkan, leadership-nya, manajerialnya, kenapa dikarantina di sebuah desa, kenapa diajak dagang, pengalaman perang beliau, kenapa dipilih dari Jazirah Arab, itu kan sisi-sisi yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada pertanyaan dari Mas Kevin. Silakan Mas. Bang Kev. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustadz, saya Kevin. Sekarang standby di Jakarta, asal dari Bengkulu, Ustadz. Alhamdulillah. Mangga Bang Kevin. Ini Ustadz, ini mau sekedar diskusi aja ya. Menurut pendapat Ustadz,
generasi sekarang ini kan ada yang dicap bahwa beberapa ustadz yang lain ataupun orang-orang yang umurnya sudah senior mengatakan bahwa generasi kami ini terjadi kemunduran akhlak dan moral budaya-budaya sebelumnya. Nah, tapi di pikiran saya, bukankah zaman sekarang ini adalah moral itu bisa dikatakan meningkat? Kenapa kalau kita bandingkan dengan zaman dahulu, perang itu sudah pasti terjadi di zaman dahulu. Pembantaian sudah pasti ada, adanya perbudakan. Seks bebas itu sudah pasti ada. Bahkan perempuan pun belenggu untuk tampil di publik. Adanya emansipasi wanita itu kan baru mulai-mulai di abad, mungkin sekitar di abad 19. Nah, yang menjadi pertimbangan saya adalah seharusnya zaman ini adalah zaman yang paling secara moral budayanya lebih meningkat, Ustadz. Ini pendapat saya. Dan menurut Pak Ustadz gimana? Dan kalaupun memang menurut pandangan Pak Ustadz moral kami dikatakan mundur daripada tahun-tahun sebelumnya, saran apa yang bisa Ustadz kasih untuk meningkatkan moral kami? Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bang Kevin ini berat, ya. Dan pertanyaan beliau itu mengindikasikan bacaan beliau juga banyak. Maka saya akan menjawab juga dengan bacaan. Mas Kevin tahu ada sebuah buku The Clash of Civilization, karyanya Samuel Huntington kan. Nah, dia punya teori bahwa yang namanya peradaban tuh ada clash, selalu ada konfrontasi. Tapi ini buku ini, Bang Kevin, saya cukup terkesima dengan penjelasan Dr. Adi Husaini bahwa sebenarnya yang terjadi itu bukan peradaban yang berbenturan, tapi worldview lah yang berbenturan. Yang namanya peradaban, semakin lama pasti semakin maju. Pasti. Jadi nggak ada yang namanya clash. Yang namanya peradaban itu justru malah saling tambah menambah, saling melengkapi. Peradaban Persia melengkapi peradaban Romawi, peradaban Islam mewarnai peradaban Eropa. Justru malah menurut saya peradaban itu memang maju gitu loh. Secara zaman terus maju. Eropa bangkit karena Islam, Islam bangkit teknologinya karena belajar dari Persia, Persia bangkit karena mungkin sains dari India. Yang namanya peradaban itu terus maju. Tapi world view itu loh Bang. Ya jadi masalah kita itu bukan secara peradabannya, tapi secara cara pandang hidupnya. Cara pandang hidup orang-orang hari ini, setelah ada falsafah materialisme yang trending sejak abad 18-19, membuat orang-orang tuh tidak hidup dengan sebuah keyakinan tentang Tuhan, tentang agama, religius, spiritual. Karena falsafah seperti ini yang kemudian melahirkan kapitalisme, ya, dan komunisme. Dan dua ideologi ini itu materi banget orientasinya. Bedanya cuma kapitalisme itu berorientasi pada modal gitu ya. Dan komunisme itu berorientasi pada modal yang di-share. Intinya seperti itu. Intinya maksud saya begini loh. Tentang emansipasi dan kawan-kawannya, tentang teknologi dan kawan-kawannya maju. Tapi secara moral, gimana lagi ya, memang kenyataannya seperti itu. Kita diserang oleh falsafah materialisme yang mengajak umat manusia itu tidak mempedulikan yang namanya Tuhan, tidak mempedulikan yang namanya nilai-nilai spiritualitas. Sehingga, ya teman-teman, contoh konkretnya Bang Kevin bisa lihat banget tuh di Squid Game. Squid Game itu benar-benar menggambarkan, Masya Allah, orang yang kaya, yang sudah bingung menggunakan kekayaannya, akhirnya membuat game yang membunuh manusia. Yang kaya bingung, yang miskin juga bingung. Yang miskin karena banyak utang, karena nggak bisa ngapa-ngapain, mengorbankan nyawa temannya, untuk kemudian memenangkan sebuah game yang, padahal gamenya game kayak kita tuh kayak gobak sodor, kayak ular tangga gitu, teman-teman semua. Kayak lompat tali ya Ustadz ya. Lompat tali dan kawan-kawannya. Iya. Jadi yang mundur memang worldview. Dan itu
tidak hanya dialami umat Islam, gak hanya dialami umat Islam, hampir semua umat manusia itu mengalami destruksi dari falsafah materialisme ini. Karena pada dasarnya, coba Bang Kevin lihat, hari ini geliat orang Eropa buat kembali beragama naik. Geliat orang-orang Amerika untuk kembali pada agama naik. Meskipun alternatifnya ada yang nyari Hindu, Buddha, Islam, ini tiga alternatif orang Eropa. Gereja-gereja yang katanya sepi, sekarang mulai lagi, Jerman apalagi. Karena apa? Mereka sadar filsafat materi ini itu membunuh manusia perlahan-lahan, dan ternyata kesuksesan materi itu bukan tujuan sejati manusia. Karena orang tuh ketika sudah sampai ke sebuah tempat di mana dia udah meraih segalanya, akan muncul sebuah pertanyaan, lalu apa? Nah, lalu apanya ini yang mampu dijawab oleh Islam. Jadi memang secara worldview kita turun, jelas turun, karena kita terlalu dunia ini ya mementingkan yang bisa dilihat oleh mata, materi, tanpa memperhatikan nilai-nilai spiritualitas. Dan tekankan banget nih, bukan cuma umat Islam, seluruh umat beragama di dunia merasakan itu. Nah, bagaimana caranya agar kita kembali pada nilai-nilai spiritualitas ini, nilai-nilai moral kita? Kalau saya sebut moral kita turun, saya nggak setuju juga, itu relatif. Buktinya ada Bang Azam, ada Teh Nadia, ada Teh Rita di sini. Moral kita naik, teman-teman. Ada Ustadz Edgar. Oh, tidak. Nggak tahu juga saya. Saya cuma depannya aja, Soleh. Di belakang, aduh, Masya Allah, aib saya banyak, teman-teman. Nah, Bang Kevin, itu kan Soleh. Nah, salah satu cara terbaik untuk kita kembali pada moral kita, ya memang apa yang kembali pada worldview yang memang Rasul ajarkan, yang Rasul tawarkan kepada kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, kita bedah ayat ini. Kenapa orang kok hari ini moralnya pada turun, pada mohon maaf, bejat, materi banget, karena mereka iqra tanpa bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang iqra doang tanpa bismi rabbika jadinya ateis, jadinya materialistis, jadinya pragmatis, jadinya saintis tanpa dileburkan dengan nilai spiritual. Ya, iqra saja, baca doang. Baca tanpa ada tadabur atau menghidupkan nilai spiritual, itu kering sekali. Betapa banyak orang yang bertambah ilmunya tapi bertambah bejat. Contoh, Reinhard Sinaga. S3 kurang mantap apa? Ya kan, teman-teman. Betapa banyak profesor-profesor ya atau pejabat-pejabat yang semakin kaya, semakin mantap jabatannya, korupsi. Artinya, ikro tanpa bismi rabbika itu hilang, nggak ada artinya. Tapi masalah umat Islam adalah ada sebagian umat Islam yang memakai bismi rabbika tapi tidak memakai ikro. Beragama tanpa ilmu, sholat tanpa ilmu, berpuasa tanpa ilmu, apa hasilnya? Nihil. Jadinya kita jadi umat seremonial. Maulid, ayo. Sholat Idul Fitri, ayo. Apa tuh parameter umat seremonial? Sholat subuhnya nggak jamaah di masjid, tapi Idul Fitrinya penuh lapangan. Seremoni Idul Fitrinya penuh, tapi jamaahnya kosong. Itu umat kita nih, umat seremoni. Maka dari itu, perlu banget nih menyeimbangkan antara Iqra dan Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Membaca dunia dengan ilmu-ilmunya diiringkan dengan worldview pada Bismi Rabbikal ladzi khalaq dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Itu dua hal itu akan menciptakan sebuah generasi yang bernama generasi Robbani yang dibaca oleh teman kita yang tilawah tadi, Ribbiyuna katsir. Orang-orang Robbani ini teman-teman semuanya orang-orang yang bertuhan, cerdas, mampu manage dunianya, manage akhiratnya. Kalau kata Ibnu Katsir itu adalah al-ulama al-hukama, orang yang ilmu agamanya dalam dan ilmu manajerial dunianya cerdas. Itulah generasi Robbani, dan doa penutup saya juga sekaligus pertanyaannya, semoga teman-teman menjadi generasi Robbani itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Ustadz. Ya. Sama-sama Terima Bang. kasih Mas Kevin. Satu lagi boleh Ustadz? Satu pertanyaan lagi terakhir. Oke.
Oke. Oke. Dari Mbak Rita. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, saya pernah mendengar kisah Rasulullah pernah mampir ke kuburan ibu beliau saat beliau berdoa untuk ampunan untuk ibu beliau. Allah tidak mengizinkan. Jika ini benar, apa penyebab Allah tidak mengizinkan Nabi mohon maaf untuk ibunya? Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Saya pernah belajar ini di 2 tempat yang dua-duanya punya kesimpulan berbeda. Kalau di Al-Azhar, ya, bagi manhajnya Al-Azhar Mesir, Ahlul Fatrah, Al-Fatrah itu orang yang hidup di antara Nabi Isa sampai Rasulullah, itu orangnya yang selama dia Hanif pasti masuk surga. Tapi ketika saya kuliah di Madinah, saya bertemu dengan dengan hadis-hadis yang justru mengatakan pada saya, para ulama berkesimpulan, bapak dan ibu Rasul tidak masuk surga. Nah, tentu semuanya punya argumentasi masing-masing. Saya menghargai itu. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih memahami konsep dari Al-Azhar, tempat saya belajar. Bahwa, kita pertama selidiki dulu hadis itu tuh sahih atau enggak. Ini jadi PR buat saya juga, teman-teman semuanya. Ya, karena Ahlul Fatrah, orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad, itu kan mereka tanpa tuntunan juga, mereka tuh mandiri gitu loh, tanpa ada mereka berusaha untuk menjalankan ajaran tauhid meskipun nggak sesuai juga dengan apa yang diajarkan Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Nah, karena itu para ulama Al-Azhar mengatakan karena ketidaktahuan mereka, karena ketidakpahaman mereka, dan karena tidak ada yang memberi petunjuk, makanya mereka disimpulkan menjadi orang-orang yang selamat dan masuk surga. Tapi ini pendapat ulama juga, ya. Maka izinkan saya buat belajar lebih dalam lagi untuk mencari ini yang benar, ini yang mana gitu loh. Namun yang jelas ya Nabi Ibrahim saja tidak bisa memberi hidayah pada ayahnya. Tapi ya seorang anak, logiknya sebagaimana Rasul bilang kan, seorang anak itu bisa memberikan wasilah doa kepada orang tuanya ya. Gitu. Tapi kita ya lagi-lagi ini PR buat saya. Saya baca lagi nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Itu tadi jawaban dari pertanyaan terakhir ya. Sekaligus menutup sesi tanya jawab kita, sekaligus juga menutup materi dari Ustadz Edgar. Materi-materi yang sudah beliau sampaikan sangat bagus, sangat membuat kita menambah wawasan kita seperti itu ya tentang Nabi Muhammad. Jadi yang biasa kita dengar hanya tentang hadis-hadis yang wajib kita ketahui, tapi sedangkan Ustadz Edgar mengambil sisi materi dari sisi-sisi yang kita tidak ketahui karena basic pendidikan beliau yang juga mendalami langsung dari tempat kejadian. Bisa dibilang seperti itu ya Ustaz. Langsung dari silsilah Nabi Muhammad SAW dari keturunan-keturunan beliau di sana. Sangat membuka wawasan kita. Mungkin ya karena waktu juga, terima kasih untuk teman-teman semua. Sebelum kita tutup dengan doa, dan nanti ada sesi foto bersama ya. Jadi sehabis doa kita foto-foto dulu. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan malam minggunya. Sudah 3 kali malam minggu ini kami sita. Jadi 3 kali malam minggunya tidak bersama doi. Tidak sama doi. Tapi bersama beliau. Bersama doa. Iya. Ya, bersama beliau. Jadi kemarin bersama kolaborasi nanti next Khalifah ketiga ya. Khalifah ketiga Abu Bakar Utsman bin Affan. Jadi teman-teman stay tune di grup kajian umum bersama teman tumbuh Bengkulu. Langsung saja kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh teman saya, Mas Ridho Prajakori. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya Ustadz mau nutup dengan kesimpulan, Ustadz? Boleh?
Tidak usah saya kira. Ah ya, sudah ya. Saya Ya sampaikan ke silakan. teman-teman, silakan simpulkan sendiri. Terima kasih Ustadz. Untuk Mas Ridho, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Azam. Mari teman-teman, sebelum kita mulai, ada baiknya kita perbaiki posisi duduk kita dulu sebagai bentuk kesungguhan atas doa yang akan kita panjatkan. Kita awali dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi namahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afainal hisab. Ya Allah, terimalah salawat kami atas Rasul-Mu, baginda Rasulullah SAW. Kami mohon kepadamu karunia rasa cinta dan kerinduan atas beliau. Berkahi kegiatan kami pada malam ini sebagai upaya dalam menunjukkan kesungguhan kami dalam menunjukkan keberpihakan kami. Pandu kami ya Allah agar menjadi bagian dari umat yang kelak bisa berkumpul dalam barisan baginda Rasulullah SAW di surgamu. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah pemilik segala ilmu. Kami memohon kepadamu keberkahan atas ilmu yang kami pelajari. Pahamkan kami atas perkara-perkara Islam yang kemudian bisa kami amalkan sebagai bekal kami di dunia ini. Ya Rahman, Ya Rahim, berkahi majelis ini ya Rabb. Berkahi kami awal yang baik dalam mempelajari Islam ini, sehingga kelak dari apa yang bisa kami lakukan, ada yang dapat kami kontribusikan untuk agamamu. Ada bagian yang bisa kami sumbangkan untuk tegaknya Islam kembali di atas muka bumimu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kami mohon ampun atas kezaliman atas diri kami sendiri, kezaliman kami atas orang lain, dan kezaliman kami kepadamu. Ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Ridho. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, yang dari Bengkulu, yang dari Jogja, yang dari Jakarta, dan daerah-daerah lain ya, kerabat-kerabat kami, teman-teman kami. Semoga kita semua bisa terus ikut kajian-kajian seperti ini, tidak harus di teman tumbuh Bengkulu, tapi seperti yang kata Mas Kevin tadi, kita harus menjadi generasi yang tidak mundur gitu. Ya Mas Kevin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ustadz Edgar. Selanjutnya kita sesi foto ya. Nanti dipandu Mbak Linda. Teman-teman boleh on kameranya ya, walaupun nggak pakai background juga nggak apa-apa. Jadi untuk dokumentasi. Oh, Ridho. Ya baik teman-teman, kita mulai sesi fotonya ya. Di sini ada 3 slide. Nanti diharapkan semuanya tetap on cam. Kita mulai. Yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke.
Selanjutnya di slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sehat-sehat teman-teman semua. Jaga kesehatan, jaga prokes ya, mungkin masih melonjak nih walaupun udah ada beberapa daerah yang turun menjadi level 2 ya. Terima kasih Ustadz Edgar, terima kasih banyak pokoknya udah hadir. Yang katanya kurang sehat juga ya Ustadz, tapi menyempatkan hadir. Sangat kami nih, apresiasi. pamer batuk. Berbatuk. Iya, doanya. Ya, segitu dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan teman-teman semua. Terima kasih Ustadz. Izin keluar teman-teman. Ya, jumpa lagi insya Allah bulan depan.